Shalom. Tuhan memberkati saudara, puji nama Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 24a sampai 27. Firman Tuhan begitu bunyinya. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita, karena semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Puji nama Tuhan. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, kita masing-masing sesama orang percaya adalah anggota tubuh Kristus, satu sama lain. Tuhan adalah kepala dari tubuh ini. Kata saling melengkapi yang kita sering dengar di dalam prinsip kesatuan tubuh Kristus adalah bermakna tiap anggota didesain dengan keterbatasan, memiliki fungsi yang berlainan dan terbatas. Fungsi kaki berbeda dengan tangan, fungsi telinga berbeda dengan mata. Itulah uniknya kita sebagai anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya inilah perlunya kita bersatu, saling melengkapi, memberi manfaat satu sama lain, agar supaya menjadi satu kesatuan yang berguna untuk memberi manfaat bagi tubuh itu sendiri. Saudara-saudaraku, siapapun kita, anggota-anggota, masing-masing tidak sempurna, masing-masing dengan kesanggupan yang terbatas, yang tidak sempurna. Jika kita jalan sendiri, masing-masing, maka kita tak akan berfungsi dengan baik, tidak akan optimal, sebab masing-masing punya kekurangan, punya keterbatasan. Tubuh akan berfungsi sempurna, kerja akan menjadi optimal, dapat menghasilkan kehendak Kristus sebagai perancang, sebagai sang kepala tubuh, bila satu sama lain bergandeng tangan, berjejaring, saling menopang, saling peduli. Saudara-saudaraku, dengan cara apa dan seperti apakah? Sederhana saja, yakni saling memperhatikan, kata Alkitab. Mulailah membangun pertemanan. Kalau sampai bisa ke jenjang persahabatan, puji nama Tuhan. Biar kita saling peduli, saling bersyafaat, saling mengampuni, saling memberkati, saling membangun, dan saling menasihati, saling menghibur, saling membela, saling menjaga dan memelihara. Hal-hal ini begitu sederhananya. Maksudnya adalah supaya jangan ada perpecahan. Saudara, tidak berfungsinya anggota tubuh dengan baik, sebagaimana yang dikehendaki Kristus sang kepala sebagai perancang. Karena ada kerja fungsi tubuh anggota yang tak terperhatikan, yang terabaikan. Dengan kata lain, ada anggota yang sangat ego, masa bodoh, tidak peduli terhadap anggota tubuh yang sedang lemah, kepada anggota yang sedang menderita. Hal ini dilukiskan oleh firman Tuhan sebagai sebuah perpecahan. Saudara-saudaraku, tak kerja sehingga tubuh keseluruhan tidak kerja optimal. Akhirnya rencana Tuhan sebagai kepala tubuh tidak terlaksana. Bila rancangan Tuhan terhalang, terintangi karena perpecahan tadi di dalam tubuh, maka dapat dipastikan yang mengambil manfaat dalam sikon ini adalah si iblis. Maka kemudian apa yang terjadi? Pekerjaan Tuhan terhambat karena iblis ambil manfaat. Saudara-saudaraku, begitu banyak perpecahan di dalam tubuh Kristus karena ego masing-masing dengan pendiriannya, masing-masing dengan prinsipnya. Saudara-saudara, ini bukan sifat anggota tubuh Kristus. Tubuh yang didiami oleh Roh Kudus, yang masing-masing sama Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Tetapi pemberontakan daging, ego, saudara-saudaraku,
tidak terkendali. Sebenarnya keberagaman sikap pandang bisa dikelola, bukan menjadi kendala sampai terjadi perpecahan. Asal si daging tadi, si ego itu, ambisi perebutan keunggulan itu bisa dikendalikan, paling tidak diredam. Kerjanya iblis lewat ancaman teror hari-hari ini, adanya pihak-pihak yang memusuhi gereja. Ini sebenarnya sebuah dorongan bagi persekutuan anggota tubuh Kristus untuk gereja bersekutu. Saudara-saudaraku, itu sebabnya milikilah visi Kristus sebagai kepala. Bersikap pandanglah dewasa. Berjuanglah untuk kepentingan Kristus sebagai kepala. Jangan ada ambisi untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Milikilah roh Kristus, roh yang mengasihi, roh yang mengampuni, roh yang memberkati, jangan mengutuk. Sadarilah bahwa tabiat berdosa ini sendiri kita lemah. Kita perlu sesama anggota tubuh yang lain. Bersikaplah ramah, rendah hati dan lemah lembut seperti Kristus itu sendiri. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, banyak terima kasih. Firman Tuhan telah kami simak. Memang ego, ambisi daging, kami menyadari membuat perpecahan dalam hidup pelayanan. Hidup pelayanan. Hari ini kami sadar, kami engeh. Firman Tuhan mengingatkan kami. Kadang kami jadi sumber perintang dalam misi Tuhan. Ampunilah kami. Beri kami hati kebersamaan, hati yang peduli, hati yang mengerti. Sebagai anggota tubuh Kristus yang terbatas, agar kami tidak jalan sendiri. Tuntunlah kami. Biarlah Tuhan ambil alih hidup kami. Gapi kami dengan roh yang takut, supaya kami melaksanakan misi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.